Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran matematika. Tentunya masih bersama saya Wawan Setiawan di V1 Channel. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share untuk video ini. Video kali ini kita akan bahas berkenaan dengan aplikasi barisan, yaitu pada pertumbuhan dan bunga majemuk. Oke, di sini ada beberapa masalah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah dalam sehari-hari kita pernah mendengar kata pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bakteri. Jika pertumbuhan dengan pola tertentu, maka kita bisa prediksi jumlah penduduk atau bakteri dalam waktu tertentu. Yang kedua, misalkan kita dalam dunia perbankan, kita mengenal dengan kata bunga yang diberikan oleh bank. Ini ada dua bunga itu, ada bunga majemuk maupun bunga tunggal. Selanjutnya ada penyusutan harga suatu barang, ya, penyusutan suatu populasi. Lalu ada peluruhan zat radioaktif. Ini contoh-contoh permasalahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan aplikasi suatu barisan. Dalam masalah pertumbuhan, ya, ini penggunaan konsep barisan sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu populasi hewan, perkembangan bakteri atau virus, ataupun pertumbuhan penduduk suatu daerah. Ya. Oke, langsung saja ke contoh permasalahan. Misalkan ini ada contoh 1, ya. Di sini ada populasi suatu jenis serangga setiap tahun menjadi 3 kali lipat. Jika populasi serangga tersebut mula-mula mencapai 100 ekor, berapa populasi serangga tersebut setelah 5 tahun? Ya, baik, kita coba langsung. Ya. Sini ada soal yang tadi, di sini populasi serangga itu 3 kali lipat, ya, setiap tahunnya bertambahnya, ya. Lalu mula-mula serangga tersebut 100 ekor, ya. Populasi serangga tersebut 100 ekor mula-mula. Selanjutnya, berapakah populasi serangga tersebut setelah 5 tahun? Oke, maka kita dapat selesaikan. Yang pertama kita contohkan P0 itu 100, ya, tadi 100 itu adalah P0 atau merupakan jumlah mula-mula populasi serangga. Lalu P5 itu jumlah populasi serangga setelah 5 tahun. Kita pakai tabel, ya. Yang pertama, kolom pertama itu adalah tahun, dari tahun ke-1 sampai ke-5. Lalu yang kolom kedua adalah jumlah populasi kedua, jumlah populasi serangga. Lalu yang kolom ketiga adalah pola bilangan yang kita jumpai, ya. Yang pertama, tahun pertama adalah jumlah populasi serangganya kita dapatkan 300. 300 itu dari mana? Tadi yang tahun pertama adalah setiap tahunnya itu adalah 3 kali lipat, berarti 100 kali 3, gitu ya. Tahun kedua kita jumpai jumlah populasi serangganya adalah menjadi 900. Itu dari mana? Dari 100 kali 3 kali 3. Lalu tahun ketiga 2700, ya, kita jumpai pola dari mana? Dari hasil 100 kali 3 kali 3 kali 3. Dan begitu seterusnya sampai tahun kelima kita dapat 24.300. Ya, sehingga didapat pola bilangan 100 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Gitu ya. Ini adalah solusi untuk menjawab permasalahan yang pertama ini. Oke, permasalahan ini juga kita bisa menggunakan konsep suatu barisan, ya, dengan memisalkan awal bakteri adalah 0 tahun, 100, ya. Lalu setelah 1 tahun itu 300, berarti 2 tahun 900, dan seterusnya, ya, dengan menggunakan pola barisan geometri A kali R pangkat N, ya, dengan A jumlah mula-mula dan N adalah jumlah tahun, maka didapat A kali R pangkat N adalah A nya 100, R nya 3,
N-nya 5 sehingga didapat 100 kali 3 pangkat 5 adalah 243. Oke, sehingga didapat sama hasilnya adalah 24.300. Selanjutnya adalah permasalahan berkenaan dengan bunga majemuk. Oke, penggunaan konsep barisan digunakan juga dalam perhitungan bunga majemuk yang ada dalam dunia perbankan. Oke, di sini ada contoh permasalahan, misalkan Rara, seorang pelajar SMA kelas 11 senang menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 10 juta rupiah di sebuah bank dengan bunga majemuk 5% per tahun. Jika uang disimpan selama 5 tahun, berapa jumlah uang Rara di bank tersebut? Oke, baik, kita coba hitung ya. Yang pertama kita pakai dulu cara tabel untuk memudahkan pemahaman ya. Kolom pertama adalah diisi dengan tahun, terus kolom kedua diisi dengan bunga uang yang diberikan oleh bank ya. Lalu yang kolom ketiga adalah total dari uang setiap tahun ya. Oke, tahun ketika Rara menabung pertama berarti 0 tahun, maka belum ada bunga ya, sehingga total uangnya tetap 10 juta. Lalu tahun pertama adalah 5%, bunganya itu 5% dari total uang, berarti 5% dari 10 juta berarti dapat 500, sehingga total uangnya adalah 500 tambah 10 juta ini berarti 10 juta 500. Tahun kedua berarti bunganya adalah 5% dari 10 juta 500 didapat 525, sehingga total uangnya adalah 10 juta 500 tambah 525 didapat 11 juta 25. Dan begitu seterusnya sampai tahun kelima ya, sehingga didapat pada tahun kelima adalah 12.762.816. Oke, dari sini kita dapat sebuah pola atau sebuah formula ya. Oke, untuk tahun pertama ternyata 1 juta itu dapat kita hitung juga dengan 10 juta kali 1 tambah 0,05 ini 5% ya, dipangkatkan 0 ya, 0 tahun berarti ya ini. Lalu tahun kedua 10 juta kali 1 ditambah 0,05 5% ya, pangkat 1. Oke, 1 tahun. Begitu seterusnya sehingga didapat tahun kelima itu 10 juta kali 1 tambah 0,05 pangkat 5, sehingga ini hasilnya sama, dapatnya segini gitu ya. Oke, dari sini dapat kita tarik sebuah formula. Jika kita misalkan M0 itu adalah modal awal, lalu P adalah persentase bunga tiap tahun ya, dan N adalah tahun, maka jumlah modal pada periode tertentu atau periode ke N maka dapat kita rumuskan menjadi MN sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat N gitu. Ini mohon diingat ya rumus ini untuk menghitung bunga majemuk. Oke, sehingga tabel tersebut soal tersebut dapat kita hitung setelah ada formula ya dengan mudah. Yang pertama tadi M0 nya adalah 10 juta, lalu P nya 5% ini atau 0,05 ya, lalu N nya adalah 5 tahun. Nah, oke, sehingga didapat M5 itu adalah M0 nya 10 juta, 10 juta kali 1 tambah 5% pangkat 5. Oke, sini sehingga didapat 1 tambah 0,05 didapat 1,05 dipangkatkan 5 ya. 0,05 kita pangkatkan 5 itu didapatnya adalah 1,27628.156 dan seterusnya ya. Nah, kita ambil 4 digit di belakang koma sehingga didapat 1,2763 kali 10 juta sehingga didapat M kelima itu adalah 12.763.000, sehingga uang Rara pada tahun kelima adalah 12.763.000.
Selanjutnya ada permasalahan yang ketiga. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berarti ini mula-mulanya ya, berapa persen pertumbuhannya, lalu jumlah penduduknya pada tahun 2015 menjadi berapa gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita cari dulu persentase pertumbuhannya. Sama dengan menggunakan konsep bunga majemuk, cuma diganti saja ya. MN jadi PN, lalu M0 jadi P0. Ya, lalu P persentase diganti sama I gitu ya. Oke, PN-nya udah ada 4,5 juta pada tahun 2013 ya. Lalu P0-nya adalah 2008 3,25 juta. I-nya yang belum ada. Nah, untuk mencari N-nya berarti tinggal 2013 kurangi 2008 didapat 5. Berarti tahun kelima gitu ya. Oke, sehingga didapat 4,5 dibagi 3,25 ini sama dengan 1 tambah I pangkat 5. Oke, 4,5 dibagi 2,5 adalah 1,32846. Sama dengan 1 tambah I pangkat 5. Sehingga untuk mencari 1 tambah I itu harus mencari 1,3846 pangkat 1/5, atau istilah lain adalah akar pangkat 5 dari 1,3846. Oke, sehingga didapat 1,3846 pangkat 1/5 adalah 1,0673 dikurangi 1. Oke, sehingga I-nya didapat 0,0673, atau kita rubah dalam bentuk persen adalah 6,73%. Oke, setelah dapat persentase pertumbuhannya, maka kita cari P ke 2015 ya. Oke, berarti P 2015 adalah P 2008 kali I tambah kali 1 tambah I pangkat 2015 kurangi 2008. Oke, P 2008-nya adalah 3,25, lalu I-nya 6,73%, lalu dapat 2015 kurangi 2008 adalah 7. Oke, hasil perhitungan 1 tambah 6,73% pangkat 7 adalah 1,577632. Lalu hasilnya dikalikan dengan 3,25 didapat 5,13. Oke, jadi jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 5,13 juta. Oke, mudah-mudahan beberapa contoh ini yang berkenaan dengan aplikasi barisan dapat dipahami, dan masih banyak lagi contoh-contoh soal yang berkenaan dengan aplikasi barisan. Demikian video pembelajaran kali ini, dan terima kasih dan selamat berjumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.